Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rahasia Kerajaan Allah. Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Seluruh pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah dan seluruh Alkitab hanya dapat dimengerti dari sudut pandang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang seorang penabur ini merupakan dasar atau landasan dari semua pengajaran Yesus. Di dalam Markus 4 ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Inti dari perumpamaan ini adalah respon kita terhadap firman atau bagaimana kita menerima firman. Jadi, rahasia kerajaan Allah adalah firman. Apakah kita mengalami kerajaan Allah atau tidak, itu ditentukan oleh respon kita terhadap firman. Apakah firman itu? Di dalam Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Di sini menarik, karena firman ini seringkali ditafsirkan sebagai firman Allah. Tetapi kalau kita perhatikan, penulis sengaja menggunakan huruf kecil ya untuk kata firman. Coba Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Di situ kata firman menggunakan huruf besar karena yang dimaksud dengan pasti adalah firman Tuhan. Dan arti kata firman di dalam bahasa asli itu menggunakan kata Inggris word yang artinya perkataan. Perumpamaan ini bukan hanya tentang meresponi firman Tuhan, tetapi juga setiap perkataan. Sadarkah saudara yang dapat menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali ganda, itu bukan hanya firman Tuhan, tetapi setiap perkataan yang masuk ke telinga kita dan mendarat di hati kita, atau yang kita percayai, itu akan menghasilkan buah. Kali ini kita hanya akan membandingkan ya secara mendalam antara tanah pertama, pinggir jalan, dan tanah keempat, yaitu tanah yang baik. Hal pertama, kita akan membahas firman ini adalah firman Tuhan. Ya. Tuhan hanya bisa memberkati, itu berarti menolong, menyembuhkan, memulihkan, membahagiakan kita, itu melalui firman Tuhan. Ya, banyak orang tidak mengerti hal ini. Ya, jadi Tuhan itu hanya bisa memberkati kita melalui firman Tuhan. Di dalam Mazmur 107 ayat 20 dikatakan demikian. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi firman Tuhan itu sama dengan berkat, saudara. Kalau tadi pagi, ya ini misal ya, tadi pagi saudara berdoa meminta kebutuhan, Tuhan akan segera mengirimkan benih firman ke dalam telinga dan hati saudara. Jika saudara meresponi firman itu dengan iman, firman itu akan segera tumbuh dan menghasilkan kebutuhan saudara 30, 60, atau 100 kali ganda sesuai dengan iman kita. Begitulah cara Tuhan memberkati kita.
Jadi sudah tahukah saudara mengapa belum diberkati? Markus 4 ayat 15 berkata, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman perkataan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iblis mencuri firman Tuhan, ya, atau berkat Tuhan yang kita lalaikan, yang kita remehkan, dan yang kita ragukan. Jadi kita ini adalah orang yang sudah diberkati, tetapi selalu berhasil dicuri oleh iblis. Bagaimana caranya? Iblis mencuri setiap firman yang datang dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan bahas firman selain firman Tuhan. Dan itu kebanyakan adalah firman iblis. Ya, perkataan iblis. Ya. Iblis hanya bisa menghancurkan kita, menghancurkan hidup kita, itu melalui tipu muslihat atau perkataannya. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, saya akan membagikan ya khotbah-khotbah yang bagaimana yang adalah kegemaran si iblis. Ya, Bapak Ibu perhatikan hal ini. Ya. Yang pertama adalah segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, pandemi, bencana, kekurangan, kecelakaan, ya, itu semua seizin Tuhan. Wah, ini salah satu khotbah kegemaran iblis. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan apapun bagi anak-anaknya. Ya, jadi ini pasti dusta. Yang kedua, ya, menderita di bumi, kemudian nanti senang di sorga. Alkitab jelas berkata, orang yang percaya itu mengalahkan bumi. Ya. Jadi kita bisa hidup bahagia berkemenangan di bumi. Ya, yang ketiga, mengerjakan keselamatan melalui kekudusan dan perbuatan. Ya, ini juga dusta iblis. Karena kita harus mengerjakan keselamatan kita setiap hari melalui iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terhadap khotbah-khotbah seperti ini, seharusnya justru kita ini meresponnya dengan jenis tanah yang pertama, Bapak Ibu. Kita keraskan hati kita terhadap tipu muslihat iblis, ya, jangan direspon. Tetapi sayangnya justru banyak yang mempercayainya dan segera benih firman iblis itu bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Ya, hasilnya kita menjadi takut, kita menjadi sakit, kita menjadi kekurangan, menderita, hancur, dan mati. Ya, iblis bersorak-sorai. Ya. Jadi saya harap pada pagi hari ini ya Roh Kudus mencelikkan ya mata iman kita, ya mata rohani kita dapat tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan yang mencelikkan, Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, agar benar-benar dapat merespon firman Tuhan dengan benar. Dan hidup kami semua diberkati 30, 60, dan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shine.